Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton, baik dosen, teman-teman, ataupun khalayak umum. Khususnya kepada tim saya yang sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan presentasi ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan filologi dalam studi Islam. Sebagai pengenalan, kami dari kelompok 3, Sistem Informasi 4, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berikut adalah nama-nama teman satu tim saya, yaitu Azrah Cipta Amanda, Fransa Detya Rahab dengan saya sendiri sebagai moderator, Nita Maharania Rahab, dan Wan Akbar Ramadan Daulay. Materi ini kami presentasikan sebagai tugas dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saleh Asingkili SPD MPD. Izinkan saya mengenalkan rumusan masalah materi presentasi kami, yaitu yang pertama, pengertian. Apa sih pengertian dari filologi? Yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan dari pendekatan filologi dalam Islam? Yang ketiga, faktor dan pendekatan. Apa sih faktor-faktor penyebab lahirnya filologi dan bagaimana pendekatan filologi dalam Islam? Dan yang keempat, objek penelitian. Apa sih objek dari penelitian tentang filologi? Langsung saja kami mulai presentasi kami. Mohon untuk para penonton memperhatikan presentasi kami dengan seksama. Saya, moderator, sekaligus pemateri 1 ingin menjelaskan pengertian dari filologi. Apa sih pengertian dari filologi? Filologi dapat diartikan dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Belanda, dan bahasa Prancis. Dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu tahqiq al-nusuh. Az-Zamakhsyari telah menyebutkan dalam kitabnya Asas al-Balaghah mentahqiq sebuah teks, yaitu melihat hakikat yang sesungguhnya yang terkandung di dalam teks itu, mengetahui sebuah berita dan menimbulkan keyakinan atas kebenarannya. Dalam bahasa Yunani, filologia berarti senang berbicara dan bernilai tinggi seperti sastra. Dalam bahasa Belanda, filologi berarti pengetahuan tentang studi teks sastra atau budaya dan berkaitan dengan latar belakang budaya dari teks tersebut. Dalam bahasa Prancis, filologi artinya studi bahasa mengenali dokumen tertulis dan dikhususkan pada teks-teks lama, sehingga mendapat pengertian linguistik historis. Secara istilah, filologi sebagai istilah memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian secara mendalam terhadap bahasa dan kebudayaan berdasarkan teks. Yang kedua, filologi dipakai sebagai sastra ilmiah jika yang diteliti merupakan karya ilmiah bernilai tinggi seperti sastra kuno. Dan yang terakhir, filologi disebut juga untuk studi bahasa dan ilmu bahasa atau linguistik. Materi kedua adalah filologi memiliki tujuan umum dan khusus. Filologi dengan tujuan umum adalah memahami perkembangan suatu bangsa melalui sastranya, memahami maksud dan fungsi teks bagi masyarakat sekitar, serta menyebarkan nilai-nilai budaya sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Sedangkan filologi dengan tujuan khusus adalah menyuntik sebuah teks yang dipandang dekat dengan teks aslinya, mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya, serta menyuarakan persepsi pembaca pada setiap zaman penerimaannya. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab lahirnya filologi sebagai disiplin ilmu. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya filologi sebagai disiplin ilmu yaitu yang pertama, munculnya informasi tentang masa lalu di dalam sejumlah karya tulisan. Yang kedua,
Anggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan tulisan masa lalu masih sesuai dengan kehidupan sekarang. Yang ketiga, kondisi fisik dan substansi materi informasi akibat rentang waktu yang panjang. Yang keempat, faktor sosial budaya yang menjadi latar belakang terciptanya karya-karya tulisan masa lalu sudah tidak sama dengan latar belakang sosial budaya pada masa kini. Yang kelima, keperluan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat. Kemudian ada pendekatan filologi. Pendekatan filologi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pendekatan filologi terhadap Al-Quran, yaitu mode tafsir yang menjelaskan pemahaman secara rinci tentang Al-Quran, sehingga makna yang terkandung dapat dipahami secara akurat. Beberapa ilmu tafsir yang populer dan perkembangan Islam adalah tafsir tahlil, tafsir ijmali, tafsir muqaran, dan tafsir maudhu. Yang kedua yaitu pendekatan filologi terhadap hadis, di mana memahami dan merealisasikan hadis lebih banyak atau mudah dilakukan dibandingkan dengan Al-Quran. Memahami hadis sebagai Al-Quran merupakan sumber penting ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu pendekatan filologi terhadap teks. Naskah dan kitab-kitab yang awalnya dipahami sebagai metode menafsirkan teks-teks dalam karya sastra atau kitab suci. Namun penggunaan kitab semakin berkembang luas. Materi terakhir yaitu objek penelitian filologi. Objek penelitian filologi berupa naskah dan teks, di mana naskah adalah tulisan tangan yang memuat berbagai pemikiran budaya bangsa pada masa lalu. Sedangkan teks adalah kata-kata yang berasal dari pengarang atau kutipan dari kitab suci sebagai pelajaran. Berikut beberapa naskah kuno sebagai pendekatan filologi dalam studi Islam di Indonesia. Gambar 1 merupakan teks yang berisi doa di atas lempengan kayu berbentuk kipas di negeri Hilla, Maluku, Indonesia. Kedua merupakan gambar dari lempengan logam kuning yang memuat tata cara mendirikan waktu sholat dan susunan nama tukang yang mengerjakan masjid di Ambon, Indonesia. Ketiga merupakan gambar dari naskah Al-Quran kuno koleksi Hatue di negeri Kaitetu, Maluku, Indonesia. Selanjutnya yaitu gambar keempat yang merupakan naskah penanggalan kuno koleksi Hatue di negeri Kalitetu, Maluku, Indonesia. Gambar kelima adalah contoh manuskrip berjudul Syiar al-Barahin yang ada pada sekitar abad 19. Gambar keenam merupakan naskah L421 yang berisi teks bacaan sholat dan panukat Aji Cakra yang berasal dari salah satu pakubuyutan Sunda. Gambar ketujuh merupakan naskah kuna dari bahan lokal Papua koleksi Haji Ahmad Ibah di Fak-Fak, Indonesia. Gambar ke-8 merupakan naskah kuna bertuliskan bahasa Arab koleksi Muhammad Badafal di Sorong, Indonesia. Gambar ke-9 merupakan naskah kuna berupa Al-Quran koleksi Haji Ahmad di Fak-Fak, Indonesia. Dan gambar terakhir yaitu merupakan gambar dari piring keramik bertuliskan bahasa Arab koleksi Jailani Kuda Patimbura, Kokas. Kesimpulan, pendekatan filologi dalam studi Islam adalah upaya memahami teks atau naskah dengan memperhatikan kaidah agama dan kebahasaan yang tujuan agar masyarakat atau pembaca lebih memahami agama Islam itu sendiri dan merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Sangat banyak naskah dan teks kuno di Indonesia, baik manuskrip ataupun dalam bentuk prasasti. Di zaman sekarang, peran agama dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Begitupun kesadaran akan pemahaman agama oleh penganut agama Islam itu sendiri. Maka dari itu, pendekatan filologi dalam studi Islam itu sangat penting, dan perkembangan hubungan filologi studi Islam dengan ilmu lainnya merupakan bukti pencapaian semakin majunya nilai-nilai agama keislaman. Sebab jika tidak, berarti itu adalah pertanda
bahwa agama semakin tidak diperhatikan di era globalisasi ini. Demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.